Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Husna dengan NIM 2211083045 dari kelas 1G TRPL. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang tempat penyimpanan dan struktur file. Nah, kalian tahu nggak pengertian tempat penyimpanan dan struktur file itu apa? Tempat penyimpanan adalah tempat penyimpanan yang merujuk pada media fisik atau layanan online yang digunakan untuk menyimpan data dan komputer. Ini termasuk perangkat keras seperti hard disk drive, solid state drive atau SSD, flash drive, CD atau DVD, serta layanan penyimpanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Tempat penyimpanan yang menyediakan ruang untuk menyimpan file dan data secara persisten. Yang kedua, struktur file. Struktur file itu adalah mengacu pada cara di mana data diatur dan disimpan dalam sebuah sistem komputer. Struktur file melibatkan penggunaan direktori atau folder yang membantu dalam mengorganisir file dan subdirektori dengan cara hierarki. Dalam sistem operasi, struktur file juga mencakup metadata dan penyimpanan informasi file seperti nama, ukuran, tipe file, waktu pembuatan atau modifikasi, dan hak akses. Selanjutnya yaitu fungsi tempat penyimpanan dan struktur file. Yang pertama dari fungsi tempat penyimpanan dan struktur file yaitu penyimpanan data yang persisten. Tempat penyimpanan menyediakan ruang untuk menyimpan data secara persisten. Maksudnya yaitu dengan menggunakan media penyimpanan seperti hard disk drive atau HDD, solid state drive atau SSD atau cloud storage, pengguna dapat menyimpan file data dengan aman dan mengaksesnya kembali kapanpun yang diperlukan. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan menjaga data tetap ada dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua ada organisasi data. Struktur file yang melibatkan penggunaan direktori dan subdirektori membantu dalam mengorganisir data dengan cara yang terstruktur. Maksudnya yaitu dengan membuat direktori dan mengatur file ke dalamnya berdasarkan kategori atau topik. Pengguna dapat dengan mudah menemukan dan mengelompokkan file yang berkaitan. Struktur file yang baik memungkinkan pengguna untuk mempertahankan kerapian, efisiensi, dan pengelolaan data mereka. Yang ketiga ada navigasi dan akses data. Maksud dari navigasi dan akses data yaitu struktur file juga memungkinkan kita untuk dengan mudah navigasi melalui direktori dan subdirektori untuk menemukan file yang diinginkan. Dengan menggunakan jalan atau path file, dapat langsung dan file yang dituju dan yang akses data dengan cepat dan efisien. Yang keempat ada keamanan dan privasi data, yaitu dengan menggunakan hak akses dan izin yang tepat, pengguna dapat mengatur tingkat aksesibilitas dan keamanan file dan direktori. Ini membantu melindungi data sensitif, akses yang tidak sah atau menggunakan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tempat penyimpanan dan struktur file. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tempat penyimpanan. Jenis-jenis dari tempat penyimpanan yaitu hard disk drive atau HDD. Itu tempat penyimpanan yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk menyimpannya secara persisten. HDD memiliki kapasitas yang besar dan umum digunakan dalam komputer desktop dan server. Yang kedua ada flash drive, itu tempat penyimpanan personal berbasis teknologi flash yang terhubung melalui port SSD. Flash drive kecil mudah dibawa dan dapat digunakan untuk menyimpan dan transfer data antar perangkat. Yang
ketiga ada solid state drive atau SSD, yaitu tempat penyimpanan yang menggunakan sirkuit terintegrasi untuk menyimpan data. SSD lebih cepat, lebih tahan terhadap goncangan, dan memiliki konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan. Yang keempat ada cloud storage, itu tempat penyimpanan online yang menggunakan infrastruktur server jarak jauh untuk menyimpan data. Layanan cloud ini populer termasuk Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, dan Amazon. Cloud storage memungkinkan pengguna untuk mengakses data mereka dan berbagai perangkat dengan koneksi internet. Yang kedua, jenis-jenis dari tempat penyimpanan yaitu struktur file. Pertama, hierarki, yaitu struktur file yang menggunakan hierarki direktori dan folder. Maksudnya direktori utama atau root menjadi awal dan file akan direktori lainnya ditempatkan dalam hierarki berdasarkan hubungan anak. Yang kedua ada path, itu struktur file yang tidak menggunakan hierarki. Maksudnya semua file ditempatkan dalam satu direktori tanpa adanya subdirektori. Ini dapat mempersulit pencarian dan mengelompokkan file. Yang ketiga ada jaringan. Maksud dari jaringan ini yaitu struktur file digunakan dalam sistem operasi jaringan yang kompleks. Maksud dari kompleksnya itu mengakses file dari berbagai lokasi komputer dalam jaringan. Yang keempat ada terdistribusi. Struktur file yang digunakan dalam sistem terdistribusi di mana file-file distribusi kan di antara beberapa server dan disimpan secara redundan untuk keandalan dan skalabilitas yang selanjutnya yaitu contoh tempat penyimpanan dan struktur file. Yang pertama, tempat penyimpanan. Contohnya hard disk atau drive HDD. Misalnya, komputer Anda memiliki hard disk drive dengan kapasitas 1 GB yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program, dan file data. Yang kedua ada solid state drive. Maksudnya seperti misalnya Anda menggunakan SSD dengan kapasitas 500 GB pada laptop Anda yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi dan program-program yang sering digunakan. Yang selanjutnya yaitu flash drive. Flash drive ini misalnya Anda menggunakan flash drive 30 GB untuk menyimpan file testing dan mentransfer data antara komputer Anda. Yang keempat ada cloud storage. Cloud storage ini misalnya akun Dropbox yang digunakan untuk menyimpan file-file Anda secara online dapat diakses dari berbagai perangkat. Contoh selanjutnya yaitu contoh dari struktur file yaitu yang pertama directory. Directory misalnya Anda memiliki direktori dokumen di dalam drive yang berisi direktori seperti pekerjaan, pribadi, dan klasik direktori ini. Kemudian dapat berisi file-file ada file teks. Misalnya, Anda memiliki file teks dengan nama catatan .txt yang berisi catatan penting atau dokumen yang dapat dibaca menggunakan aplikasi teks. Ada file header, maksudnya atau misalnya Anda memiliki file gambar dengan nama foto.jpg yang berisi foto digital atau format JPEG. Dan ini dapat dilihat menggunakan aplikasi pengolah gambar. Yang keempat adalah ekstensi file. Misalnya, Anda memiliki file dengan ekstensi docx yang menunjukkan bahwa file tersebut adalah dokumen yang dibuat menggunakan Word. Anda juga dapat memiliki file dengan ekstensi MP3, musik, selanjutnya yaitu akses tempat penyimpanan dan struktur file. Pertama, melalui File Explorer atau File Manager. Pada sistem operasi Windows, Anda dapat menggunakan File Explorer untuk mengakses tempat penyimpanan dan struktur. 5. 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 5
Yang kedua ada terminal atau command prompt. Pengguna yang lebih terbiasa dengan perintah baris perintah dapat menggunakan terminal pada sistem operasi Mac atau Linux. Atau command prompt pada Windows untuk mengakses tempat penyimpanan dan struktur file. Dengan menggunakan perintah seperti atau story, ls atau list, mkdir atau make directory, dan lain-lain, Anda dapat berpindah directory dan melihat directory, membuat directory baru dan melakukan operasinya. Yang kita itu aplikasi file manager di perangkat mobile. Pada perangkat mobile seperti smartphone atau tablet, Anda dapat menggunakan aplikasi file manager yang tersedia di toko aplikasi untuk mengakses tempat penyimpanan dan struktur file. Pada perangkat ini, aplikasi ini memungkinkan Anda untuk menjelajahi direktori dan subdirektori, mengelola file, dan melakukan operasi seperti memindahkan, menghapus, atau mengganti nama file. Dan terakhir dari akses tempat penyimpanan file ini yaitu akses melalui cloud storage. Jika Anda menggunakan layanan cloud storage seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive, Anda dapat mengakses tempat penyimpanan dan file melalui aplikasi desktop atau aplikasi seluler yang disediakan penyedia layanan tersebut. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk menyinkronkan file Anda dengan cloud storage dan mengaksesnya dari beberapa perangkat dengan koneksi. Selanjutnya yaitu Buffer Manager. Buffer Manager adalah komponen penting dalam manajemen basis data yang bertanggung jawab untuk mengelola buffer atau area penyimpanan sementara di memori komputer. Jadi, Buffer Manager ini bertugas untuk mengurangi input-output disk yang seringkali terjadi dalam operasi pembacaan penulisan data dan dari disk. Nah, fungsi dari Buffer Manager ini yang pertama yaitu Buffer Manager menggunakan konsep memanfaatkan prinsip lokalitas temporal, yaitu memungkinkan data diakses baru-baru ini akan diakses lagi dalam waktu yang dekat. Yang kedua yaitu pengelolaan buffer. Saat operasi pembacaan atau penulisan data yang dilakukan, Buffer Manager ini memastikan bahwa data yang diperlukan sudah ada di buffer sehingga dapat diakses dengan cepat dan tepat. Selanjutnya fungsi dari Buffer Manager yaitu buffer replacement. Ketika buffer sudah penuh dan diperlukan tempat menyimpan data baru, Buffer Manager memilih data yang akan diganti atau dihapus dari buffer. Buffer yang terakhir yaitu write. Buffer Manager ini juga mengatur kebijakan penulisan data yang telah diubah kembali. Contoh penerapan dari tempat penyimpanan dan struktur file. Yang pertama yaitu organisasi file dalam direktori. Misalkan, Anda memiliki folder dokumen, Anda di dalam folder ini Anda dapat membuat subdirektori seperti pekerjaan, body. Direktori dapat berisi file-file terkait, misalnya dalam folder pekerjaan Anda dapat menyimpan file-file terkait proyek kerja atau dengan menggunakan struktur direktori. Anda dapat dengan mudah menavigasi dan menemukan file yang Anda butuhkan. Kedua ada penyimpanan file dalam cloud storage. Maksudnya Anda dapat menggunakan layanan cloud storage seperti Drive atau Dropbox menyimpan file secara online. Misalnya dapat mengunggah file presentasi ke Google Drive misalnya dalam folder presentasi menggunakan struktur directory di cloud storage. Anda dapat mengatur file Anda berdasarkan topik dan dengan mudah berbagi file dengan orang lain. Yang ketiga yaitu ada penggunaan file server dalam
Dalam lingkungan bisnis atau organisasi, file server dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola file yang dibagi oleh pengguna dalam jaringan. Misalnya, file-file dapat memiliki struktur direktori seperti keuangan, departemen pembayaran, dan departemen memiliki subdirektori yang berisi file-file yang relevan dengan departemen tersebut. Menggunakan struktur tim dapat dengan mudah dan berbagi file dalam jaringan. Selanjutnya dari contoh penerapannya yaitu penggunaan file server dalam jaringan. Yang selanjutnya yaitu penyimpanan data dalam flash drive. Flash drive adalah tempat penyimpanan portabel yang menyimpan secara fisik. Anda dapat menggunakan drive untuk menyimpan file presentasi yang diperlukan dalam suatu acara. Anda dapat membuat struktur direktori dalam drive untuk organisasi file berdasarkan tanggal atau jenis. Selanjutnya yaitu terakhir dari contoh penerapan tempat penyimpanan yang struktur yaitu menggunakan struktur file dalam pengembangan aplikasi. Dan mengembangkan aplikasi, file dapat digunakan untuk mengorganisir kode dan file konfigurasi, gambar, dan file-file lain yang terkait dengan proyek. Misalnya, Anda dapat membuat direktori ini untuk menyimpan kode gambar, image untuk menyimpan gambar, dan config untuk menyimpan file konfigurasi. Struktur file ini membantu dalam mengelompokkan dan memisahkan file berdasarkan kualitas atau selanjutnya yaitu redundant array of independent atau RAID. RAID ini adalah metode untuk menggabungkan beberapa disk fisik menjadi satu unit logis untuk tujuan kinerja, keamanan, atau keduanya. RAID dapat meningkatkan kecepatan transfer data atau menyediakan cadangan data jika satu mengalami kedua. Beberapa tingkat RAID, RAID 0, RAID 1, RAID 5, dan RAID 10. Selanjutnya yaitu ada hierarki struktur file yang umum. Yang pertama yaitu root. Root ini adalah direktori utama atau tingkat tertinggi dalam hierarki struktur file di Linux. Semua direktori lainnya ada di bawah direktori root. Dalam struktur ini direktori root diwakili dengan simbol dice. Yang kedua ada home. Direktori ini berisi subdirektori untuk menyimpan setiap pengguna yang terdaftar di sistem. Setiap pengguna memiliki direktori home sendiri yang biasanya digunakan untuk menyimpan file pribadi, dokumen, pembelajaran, dan konfigurasi. Yang ketiga ada var. Direktori ini digunakan untuk menyimpan data yang sering berubah saat sistem berjalan. Termasuk sistem di transfer database, file store, printer, dan sebagainya. Yang keempat ada /mc. Direktori ini digunakan untuk menyimpan file secara dibutuhkan oleh sistem atau aplikasi saat berjalan. File ini direktori /mc tidak bertahan lama dan dihapus setiap kali sistem dibuat. Yang terakhir itu ada direktori ini berisi konfigurasi dan termasukkan konfigurasi berbagai dan jaringan. File ini mengenai cara sistem beroperasi dan memerlukan hak akses. Selanjutnya kesimpulan. Jadi setelah kita membahas dari pengertian, jenis, cara penerapan, kita masuk ke tahap terakhir yaitu kesimpulan.
Dalam kesimpulan, kita telah membahas tentang tempat penyimpanan dan struktur file. Tempat penyimpanan dapat berupa hard disk drive, SSD drive, flash drive, atau cross drive. Sementara itu, struktur file melibatkan penggunaan direktori file teks, file biner, ekstensi file, dan path. Tempat penyimpanan yang digunakan tergantung pada perangkat keras yang Anda miliki. Sementara struktur file melibatkan cara file dan direktori diorganisir di dalam sistem operasi. Penting untuk memahami tempat penyimpanan yang tersedia dan cara mengatur file dengan lebih baik untuk mengelola dan mengakses data yang efisiensi. Dengan pemahaman ini tentang tempat penyimpanan dan struktur file, kita dapat mengelola file dan direktori dengan baik file yang lebih mudah dan memahami bagaimana data disimpan dan diakses dalam sistem operasi yang kita gunakan. Baiklah, hanya itu yang saya pesan materi penyimpanan dan struktur file ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, oke.